Saya masih bersama dengan Kepala Basarnas, Pak Marsdia TNI, Bambang Sulistyo, dan juga seorang pilot senior Garuda Indonesia yang pernah mengalami hal serupa begitu, menembus dalam penerbangan yang cukup susah, kemudian menembus awan cumulonimbus juga, Kapten Abdul Rozak. Selamat malam, saya ucapkan dulu untuk Pak Abdul Rozak. Selamat malam Pak Abdul Rozak. Selamat malam Pak. Baik, sementara saya ke Pak Sulistyo terlebih dahulu untuk melanjutkan tadi, karena Pak Sulistyo menyatakan ada hal penting dalam pencarian hari ini. Diterimanya 2 sinyal emergensi yang informasinya ini datang dari 2 pihak yang berbeda begitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Sulistyo, tadi Anda bicara soal koordinat 03 derajat dan lain sebagainya. Ini kira-kira sinyal yang pertama tadi itu berada di wilayah mana Pak kira-kira? Jadi yang pertama itu masih termasuk di wilayah Laut Jawa. Dia berada di selatan Pulau Kalimantan, di sebelah timur dari posisi yang diperkirakan lost radar kontaknya dari pesawat AirAsia tersebut. Ya. Kemudian yang satunya itu berada di sebelah barat Pulau Belitung. Sebelah barat Pulau Belitung. Pulau Gitu ya. Belitung. Ya, ini lokasi yang cukup berdekatan atau seperti apa Pak? Atau ini memang sebenarnya, tetapi ini disebutkan nihil tadi hasilnya Pak ya? Berarti bukan mengarah sama sekali tentang AirAsia KZ8501 ini berarti? 2 sinyal emergensi tadi? Ya, yang satu memang sudah kita cek ya di lokasi dengan pencarian lewat udara maupun lewat kapal, tidak ada tanda-tanda. Kemudian yang satunya sama, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda, hanya memang di pantai timur Pulau Belitung itu diperkirakan ada genangan ya, genangan yang diperkirakan itu adalah minyak ya. Tapi ini penglihatan visual dari pesawat yang searching di wilayah itu. Yeah. Nah, genangan ini saat ini sedang kita cek secara visual dengan kapal, salah satu kapal kita yang melakukan pencarian sedang dalam perjalanan menuju titik yang diperkirakan genangan minyak tadi. Ya. Baik, secara visual ini artinya pantauan dari udara begitu belum bisa memastikan apakah ini ya, aftur pesawat atau tidak begitu Pak ya? Belum terkonfirmasi ya ini ya? Betul. Tapi secara visual itu apakah juga terlihat ada yang dicurigai misalnya puing-puing atau apa, misalnya bagian dari badan pesawat atau apa? Belum juga Pak? Tidak ada. Di sekitar yang diperkirakan genangan minyak itu pun tidak ada serpian-serpian maupun puing-puing yang diperkirakan merupakan bagian dari pesawat tersebut. Baik, kapal ini yang untuk melakukan pengecekan secara langsung, tidak hanya visual tapi secara fisik begitu, apakah ini ada target waktu sampai di lokasi kapan? Karena ini sudah masuki malam hari begitu Pak, apakah bisa terkonfirmasi atau terklarifikasi kalau itu memang bagian dari aftur atau tidak? Pukul berapa kira-kira akan sampai di lokasi? Kita tetap mencoba, ya kita tetap mencoba karena jaraknya kurang lebih sekitar 30 mile dari posisi kapal yang sekarang sedang bergerak itu, sehingga dengan kecepatan kapal kita masih perlu waktu untuk sampai di tempat lokasi. Malam hari kita coba tetap datang di sana, ya kita punya lampu, ya punya peralatan yang lain yang kita akan gunakan maksimal. Kalau itu bisa kita manfaatkan, saya akan tetap malam hari ini kita coba untuk melihat. Kalau nanti hasilnya memang belum meyakinkan atau memastikan itu minyak atau tidak, maka besok pagi kita lanjutkan lagi untuk itu melakukan checking itu. Baik. Sekarang saya ingin mendengar mungkin berbagi cerita begitu ya Pak Abdul Rozak. Kapten Abdul Rozak ini pernah mengalami hal serupa tapi berhasil selamat dari awan cumulonimbus. Mungkin bisa Anda ceritakan sebenarnya apa yang ada di dalam awan cumulonimbus itu Pak Rozak, dari pengalaman Anda kalau tidak salah tahun 2002 begitu. Iya, baik Bapak. Jadi waktu itu memang saya pernah mengalami masuk awan yang dibilang cumulonimbus. Jadi waktu itu saya rutenya adalah dari Mataram ke Yogyakarta, dan saat itu saya melalui melihat weather radar
dan saya sudah memilih yang paling terbaik. Dan ternyata pada saat saya masuki dari weather radar sendiri itu, ternyata saya masuk di cuaca yang di cumulonimbus yang sangat besar sekali. Dan saat itu saya diguncang sangat besar sekali, dan pada saat ketinggian 23.000 kaki, kemudian tiba-tiba mesin saya mati. Itu yang pernah saya alamin pada tahun 2002 lalu itu, Pak. Baik, apakah saat itu memang Anda sempat juga meminta untuk naik ke ketinggian tertentu atau turun ke ketinggian tertentu? Karena kalau yang kita lihat sekarang begitu, Pak, dari data terakhir percakapan antara pihak ATC dan juga pilot, sempat minta ke ketinggian tertentu, ya kalau tidak salah 34.000 begitu, sementara 38.000 permintaannya tapi hanya diizinkan ke 34.000, tetapi dalam permintaan izinnya itu sempat memakan waktu 2-3 menit untuk berkoordinasi ATC begitu, berkoordinasi dengan ATC yang lainnya yakni pihak Singapura. Nah, apakah memang dalam kondisi seperti itu butuh waktu yang cepat sehingga 2-3 menit menjadi waktu yang sangat berharga? Kalau saya melihat dari kejadian yang Air Asia itu memang dia meminta menaik pada 38.000 kaki, tetapi kalau saya lihat itu dia bukan menghindari dari cumulonimbus itu sendiri, Pak. Jadi kalau saya lihat itu dia sudah dalam fuel tertentu, kemudian berat tertentu, dan dia bisa menaiki pada ketinggian 38.000 kaki. Jadi umumnya itu kalau kita menghindar itu kita ke kiri atau ke kanan, Pak, bukan naik begitu ya? Ya, bukan naik. Iya. Baik. Kenapa bukan naik malah ke kiri atau mungkin menghindar ke kanan begitu, Pak? Umumnya memang begitu, Pak. Jadi kalau naik itu kita harus minta izin ke ATC dulu. Karena ATC nanti juga melihat apakah itu ada traffic atau tidak. Jadi kalau untuk ke kiri ke kanan itu 99% pasti akan diberikan kepada ATC, Pak. Baik, karena informasi yang kami dapatkan juga bahwa ketika minta izin naik di atas pesawat HZ8501 ini juga ada penerbangan yang lain begitu di 38.000 kaki itu ada pesawat AirAsia juga kalau tidak salah seperti itu, Pak, dengan searah juga. Tetapi tidak ada laporan cumulonimbus menurut informasi dari Airnav nih. Nah, apakah memang seringkali seperti itu, Pak, dalam satu penerbangan di waktu yang sama di lokasi yang juga hampir sama, hanya ketinggian yang berbeda, cumulonimbusnya tidak ada di situ. Jadi hanya terjadi pada satu pesawat tertentu karena ketinggiannya pas di saat itu ada cumulonimbusnya, atau memang sebenarnya cumulonimbus ini sebenarnya tidak sebesar itu sebenarnya, Pak? Jadi kan gini, Pak, cumulonimbus itu awan itu ketinggiannya bermacam-macam. Mungkin dia hanya pada saat dia menaiki pada 38.000 kaki itu mungkin di bawah itu agak jauh, jadi kemungkinan selain dia menghindari dari awan cumulonimbus itu, dia sudah bisa menaikin pada 38.000 kaki itu, Pak. Baik, saya beralih dulu untuk ke perkembangan pencarian, sedikit saja ke Kepala Basarnas. Kan Pak Sulistyo, sampai sekarang ILT itu belum memancarkan sinyal atau tidak nyala atau tidak berbunyi begitu, Pak. Nah, kemudian pedoman untuk melakukan pencarian ini lantas seperti apa, Pak? Apakah penyisiran ini bisa disebut kemudian efektif dan efisien untuk melakukan pencarian seperti ini? Karena data awal kita adalah lokasi perkiraan loss radar kontaknya pesawat, maka titik itu menjadi informasi awal, kemudian kita kembangkan dengan formula yang ada dalam proses pencarian, maka ketemulah sektor-sektor pencarian itu. Kemudian pengembangannya pada waktu hari pertama kita cari tidak menghasilkan sesuatu, kemudian bisa kita kembangkan lagi sesuai dengan perkiraan-perkiraan dari kemungkinan lokasi dari pesawat tersebut.
Baik, untuk besok apakah fokus pencariannya makin diperluas lagi atau seperti apa Pak? Dan juga pertimbangan cuaca, lalu kemudian pertimbangan juga arus laut, pergeseran dan sebagainya. Ya, justru itu maka besok yang 7 sektor ini yang tadi kita lakukan pencarian, Ya. tetap kita lakukan pencarian, ditambah dengan kurang lebih ada 4 sektor ya. 2 sektor itu berada di wilayah daratan bagian barat Kalimantan Barat. Ya. Kemudian yang 2 sektor lagi ada di bawah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ditambah 4 sektor lagi untuk besok begitu ya, selain 7 sektor yang hari ini juga dilakukan pencarian. Ya. Baik, untuk pertimbangan cuacanya sendiri seperti apa Pak? Dalam pencarian, apakah bisa maksimal besok? Jadi kalau perkiraan cuaca besok hampir sama dengan hari ini ya, dari Baik. perkiraan BMKG. Sehingga saya berharap cuaca besok bersahabat, kita bisa melakukan full day untuk bisa melakukan operasi pencarian. Oke. Tetapi saya ingin menegaskan kembali satu hal ya, yang masalah signal emergency itu sudah saya jawab, sudah saya jelaskan. Baik. Nah, yang masalah kemungkinan adanya tumpahan minyak ini jangan menjadi polemik ya, jangan menjadi polemik. Kita akan lakukan terus upaya cek and recheck terhadap kemungkinan adanya genangan itu. Tapi jangan kemudian kita mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah bahan bakar. Baik. Yang pasti kepada keluarga kita, Basarnas dan jajaran, saya berusaha untuk secara maksimal seluruh kekuatan kita kerahkan untuk segera mendapatkan. Kami percayakan hal ini kepada Basarnas. Kami tunggu terus juga Pak update informasi atau perkembangan informasi terkait upaya pencarian, karena inilah yang paling utama ditunggu-tunggu oleh keluarga korban. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bambang Sulistyo. Tapi terakhir saya ingin ke Pak Abdul Rozak. Pak Abdul Rozak, dalam setiap penerbangan kalau tidak salah memang sempat disampaikan atau ada prosedur bahwa setiap pilot memiliki laporan-laporan tentang prediksi cuaca. Nah, kalau memang prediksi cuaca sudah diterima oleh masing-masing pilot, kira-kira kenapa, apakah mungkin memang ada penerbangan sengaja tetap dilakukan meskipun menerima laporan kondisi cuacanya seperti yang SOP atau standar operasional prosedurnya? Ataukah memang cumulonimbus ini bisa tiba-tiba muncul di luar prediksi yang sudah disampaikan oleh BMKG? Ya, baik Pak. Jadi masalah cumulonimbus dan awan itu kan setiap saat bisa berubah Pak. Jadi kalau dia sudah terjadi hujan, kemungkinan dia akan menghilang. Jadi sebelum kita melakukan penerbangan, kita biasanya di briefing dulu di FLOPS, kemudian kita prediksi dari awan itu sendiri, dan dari departure maupun arrival-nya kita sudah tahu prediksi dari cuacanya itu sendiri. Seperti apa? Jadi kita bisa mengkalkulasi fuel yang kita bawa, gitu Baik. Pak. Baik. Sementara kami ucapkan terima kasih telah berbagi informasi bersama kami Pak Abdul Rozak, telah memberikan sedikit gambaran bagaimana apa yang terjadi ketika pesawat berada di cuaca seperti awan cumulonimbus. Terima kasih Pak Abdul Rozak, dan pemirsa, itulah akhir Prime Time News untuk saat ini. Untuk informasi-informasi selanjutnya terkait perkembangan pencarian AirAsia HZ8501 akan kami hadirkan dalam program-program lainnya di Metro TV. Selamat malam dan sampai jumpa.